Shalom, di minggu terakhir di bulan April ini kita akan eksposisi, karena mulai bulan Maret kemarin kita akan lakukan eksposisi itu sebulan 2 kali ya. Kali ini kita akan belajar dari eksposisi di Matius pasal yang ke-7. Nah, di Matius pasal yang ke-7 itu ada pengajaran-pengajaran Yesus. Yang pertama itu puncak khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pasal ini berisi prinsip-prinsip rohani dan etika yang krusial dan berfungsi sebagai pedoman praktis bagi kehidupan pengikut Kristus. Di dalamnya kita menemukan peringatan penting dan panggilan untuk ketaatan yang sejati. Yang pertama kita belajar apa? Itu jangan menghakimi, seperti yang ada di Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5. Di perikop ini Yesus menekankan pentingnya introspeksi diri sebelum menilai orang lain, yang digambarkan dengan balok di mata sendiri dan yang merupakan kritik tajam dalam kemunafikan. Nah, konteks menghakimi di sini itu apa sih? Adalah tindakan yang menjatuhkan atau yang menghukum. Bukan kalau kita memang tahu dia salah, betul-betul salah. Nah, itu beda. Kalau ini tuh gunanya untuk menjatuhkan orang itu ya. Nah, di sini Yesus itu tidak melarang penilaian moral atau membedakan roh, tapi melarang menghakimi dengan kemunafikan. Jadi maksudnya itu kita itu juga harus melakukan itu dulu, kita harus beres dulu dengan itu, baru kita itu menghakimi orang itu gitu loh ya. Nah, faktanya di sini Yesus mengungkap nabi-nabi palsu dan juga Rasul Paulus di kitab-kitabnya itu menegur keras penyimpangan yang ada di dalam gereja waktu itu. Nah, kita tuh juga harus percaya kalau Tuhanlah hakimnya, bukan kita. Seperti dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 3 sampai yang ke-5. Next kita ke Matius 7 ayat yang ke-6, yaitu hal penginjilan ya. Jangan mengajarkan firman Tuhan kepada orang yang tidak mau menerimanya atau orang yang mengeraskan hati sehingga membuang-buang waktu. Nah, ada waktu dan tempat yang tepat untuk menyampaikan Injil dan kepada mereka yang tidak menghargainya, agar tidak melakukan suatu hal yang sia-sia. Di Matius 10 ayat yang ke-14 dikatakan, kebaskan debunya jika orang itu mengeraskan hatinya. Apa sih maksudnya dari ini? Ini adalah tindakan simbolik dari penghakiman. Mengibaskan debu di kaki mereka saat keluar dari tanah kafir sebagai tanda bahwa orang Yahudi tidak membawa kenajisan ke tanah Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya melakukan di Israel sendiri, itulah adalah teguran keras bahwa mereka yang dianggap bangsa kafir karena menolak kerajaan Allah. Apa aja tanda-tandanya penolakan dan pemisahan diri itu? Yang pertama itu murid-murid itu tidak perlu memaksa atau berdebat dengan mereka yang keras hati. Kenapa? Karena tindakan ini adalah cara untuk menggugurkan tanggung jawab, yang berarti penolakan adalah urusan antara orang tersebut dengan Allah. Kemudian ada peringatan dan kesaksian. Nah, tindakan ini tuh bukan balas dendam,
melainkan kesaksian profetik terhadap penolakan firman Tuhan. Nah, di sini kita dipanggil untuk memberitakan Injil, bukan untuk memaksakan pertobatan ya. Walaupun memang kita ya sering ya menginginkan orang itu bertobat ya, tapi jangan dipaksa loh ya. Ya. Kalau ditolak, tinggalkan dengan kasih dan kedewasaan rohani. Seperti yang katakan tadi, jangan bawa debu penolakan. Debu penolakan ini kayak apa aja sih? Sakit hati, kecewa, luka batin. Jangan bawa hal ini ke tempat selanjutnya ya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan misi kita dan tidak membiarkan kita tuh dilukai dengan penolakan. Nah, bebaskan debu di sini bukan berarti menyerah, tapi itu berserah kepada Tuhan. Biarkan orangnya itu bertanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Jadi kita sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi ya. Next, kita beranjak ke doa yang dikabulkan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah janji yang luar biasa dari Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, di sini Yesus menggambarkan kasih Bapa yang sempurna jauh lebih kasih orang tua yang ada di dunia dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi ingat, hanya doa yang benarlah yang dikabulkan. Ya, untuk tahu doa yang benar itu gimana, kita bisa baca di Yakobus 4 ayat 1 sampai yang ketiga ya. Next, kita belajar tentang aturan emas di ayat yang ke-12. Ayat ini adalah seluruh hukum Taurat dan para nabi. Ini adalah prinsip universal tentang kasih dan pengakuan timbal balik yang menjadi fondasi etika Kristen. Nah, kalau sebaliknya yang aturan emas dunia itu apa? Yaitu jangan berbuat jahat ketika tidak dijahati. Beda ya. Kita harus tetap berbuat baik meskipun kita dijahati. Tapi ini bukan berarti kita lemah ya. Next, kita pergi ke pintu yang sempit, jalan yang lebar yang ada di ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Nah, di sini jalan sempit itu maksudnya apa sih? Jalan kebenaran itu seringkali sulit dan hanya sedikit yang menemukannya. Kalau jalan lebar yang populer, mudah, namun menuju pada kebinasaan dan merupakan peringatan untuk tidak mengikuti mayoritas jika mayoritas menyesatkan, termasuk di Konoha. Nah, di sini Yesus dengan sangat jelas membedakan dua jalur kehidupan dengan konsekuensi yang berbeda. Yaitu di sini akan menuntut pilihan yang bijaksana dan berani. Next, kita ke nabi palsu dan buahnya di ayat 16 sampai yang ke-23. Di sini kita diajarkan untuk waspada kepada nabi palsu yang menyamar, karena mereka dikenal dari buahnya. Sangat mudah kelihatan. Nah, nabi palsu ini sangat mudah kelihatan rohani. Nah, ini maksudnya apa sih? Jika semua pelayanan ini dilakukan bukan atas kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Yang terakhir, yaitu dua macam dasar, seperti yang ada di ayat 24 sampai ayat ke-27. Di sini kita harus membangun
di, di atas batu. Orang yang ini disebut orang bijak yang melakukan firman Tuhan. Sedangkan kalau orang yang bodoh, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Seperti yang beberapa waktu lalu, kalau devosi ini selesai, selalu jawab, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan dan sebagainya itu ya. Ini bonusly ya, yaitu mengajar dengan kuasa. Orang-orang itu takjub dengan pengajaran Yesus yang ada di ayat 28 sampai ke 29. Pasal 7 ini memang ya merupakan puncak dari khotbah di bukit. Tapi pengajaran-pengajarannya itu sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga kita itu sangat perlu untuk memperhatikan ajaran ini ya. Ajaran Yesus masih banyak lah ya, akan hadir di devotion edisi eksposisi yang lainnya ya. See you and God bless you.